selanjutnya tadabbur Al-Quran surah Ghafir ayat 75 dan 76 oleh Bapak Sa'ad Murdi. Pada Bapak Sa'ad Murdi kami persilakan. Terima kasih Bu Buka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, banyak nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa. Kita belajar dan mempelajari Al-Quran satu ayat demi satu ayat. Alhamdulillah pagi ini kita membahas surah Al-Ghafir ayat 75 dan 76 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Weli dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Nah, kita selanjutnya membacakan tadabbur dari surah Al-Ghafir ayat 75 dan 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Sadaqallahu azim. Yang demikian izu azab tersebut maksudnya disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar, karena kamu selalu bersikap sombong. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Al-Ghafir 75 dan 76. Kemudian zalika itu yang demikian. Petunjuk ini menunjukkan pada azab yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Allah menegaskan bahwa azab bukanlah kezaliman, tetapi akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dalam metode pendidikan Al-Quran disebutkan isyarah taklil atau penunjukan sebab. Setiap hukum Allah selalu memiliki sebab yang jelas. Tidak ada azab tanpa keadilan. Bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haq. Karena itu kalian dahulu bergembira di bumi tanpa hak. Dalam Al-Quran, tafrahu itu berasal kata faraha, itu kegembiraan. Gembiraan itu ada dua, ada karena sombong atau karena gembira karena hidayah. Kegembiraan yang tercela adalah kegembiraan karena kesombongan, harta, karena kekuasaan, keberhasilan dalam kebatilan. Islam tidak melarang berbahagia, tetapi kegembiraan yang melarang kegembiraan yang melahirkan kesombongan. Bandingkan surah Al-Qasas ayat 76. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu lanatu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farih. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa. Maka dia berlaku zalim terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepada mereka perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-Qasas ayat 76. Kemudian fil ardi, di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa selama hidup di dunia diberi kesempatan untuk memiliki kekuasaan. Tetapi mereka menggunakan kehidupan dunia untuk sombongan dan untuk kesenangan yang salah. Dunia ada tempat ujian, bukan tempat kesombongan. Bi ghairil haq, itu tanpa kebenaran. Ini menunjukkan kebenaran, kegembiraan mereka bukan karena iman, bukan karena kebaikan, bukan karena ketaatan, tetapi karena kesesatan, karena kekufuran, penindasan, keberhasilan dalam kebatilan. Gembiraan itu ada dua, yaitu pertama kegembiraan yang terpuji, yaitu karena iman, karena ilmu, karena hidayah. Dan gembiraan kedua itu tercela, karena kesombongan, karena dunia, karena maksiat. Wa bima kuntum tafrahun, dan karena kamu selalu bersikap sombong, bersenang-senang dengan kesombongan, melampaui batas, kegembiraan yang membuat seseorang lupa kepada Allah. Dalam surah Yunus ayat 22 dan 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta iza kuntum fil fulki wajaraina bihim bi bahirin tayyibati wa farihu biha ja'at haru rihum asifum wa ja'ahumul maw'ujubin min kulli makanin wa zannu annahum uqita bihim da'awallahu muhlisina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Yunus ayat 22. Kemudian ayat 23 yang mengatakan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi ghairil haqq. Ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Kemudian Allah mengatakan, hai manusia, sesungguhnya bencana atau kezaliman yang akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezaliman itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kamu kembali, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Yunus 23. Kemudian dijelaskan pula dalam Yunus surah Al-Hadid ayat 23 Allah berfirman, dikaila tak sau ala ma patakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalim fakhur.
Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu jangan bertukacita terhadap apa yang luput dari kamu, dan kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berkenaan dalam surah Fatir, surah Fatir 75, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka gembira atas kekafiran kemaksiatan. Mereka sombong dengan melampaui batas. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini dalil bahwa kegembiraan dapat terhadap maksiat termasuk dosa besar. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 76 Allah berfirman, "Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin." Katakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam yang sedangkan kamu kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Kemudian di situ udkhulu abwaaba jahannam, dikatakan mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam. Ini adalah perintah yang menghinakan dari malaikat kepada orang kafir pada hari kiamat. Dulu mereka masuk pintu kesombongan. Ini mereka dipaksa masuk pintu neraka. Banyaknya pintu menunjukkan banyaknya jenis azab dan bertingkatan penghuni neraka. Ada hubungan ayat dengan ayat 75 sebab kesombongan akibatnya kehinaan. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kesombongan yang berkelanjutan, maka azab pun berkekalan tanpa batas akhir bagi orang kafir. Fabi sama swa. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Adalah bentuk celaan dalam bahasa Arab itu tempat tinggal. Al-mutakabbirin adalah orang yang sombong. Kesombongan itu adalah sebab utama mereka masuk neraka. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam surah Az-Zumar ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kalian kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Az-Zumar 72. Dalam surah An-Nahl ayat 29 Allah berfirman, Wadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Ayat ini lebih kurang sama dengan ayat sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu dikatakan bahwa ini langsung masuklah kalian pintu-pintu neraka jahanam, kalian kekal di dalamnya, maka tempat yang amat buruklah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Demikian ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita jangan bersombong diri. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyombongkan diri. Itulah harapan kita, karena walaupun bagaimana kita hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Artinya kita dalam dunia ini hanya berziarah sebentar saja, itu kembali ke tempat asal kita. Tempat asal itu disiapkan dua, apakah di neraka, apakah di surga. Nah, kita berharap dimasukkan Allah ke dalam surga kalau kita istiqomah dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwakannya. Itulah harapan kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini atau saya bacakan ini memberi manfaat bagi kita semua, dan kepada yang hadir, yang mendengarkan, mohon dimaafkan atas kekeliruan kami dalam menyampaikan dalam pembacaan tadabbur dari ayat-ayat ini. Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.